Strawberry Generations, ini adalah topik yang mulai banyak dibicarakan, tetapi kita sering lupa bahwa di balik Strawberry Generation juga ada yang disebut sebagai Strawberry Parents. Dan seperti apa Strawberry Parents ini? Saya kira contohnya ada cukup banyak di masyarakat. Kita melihat ada orang tua yang memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anak-anaknya. Ada yang memberikan ajudan, asisten, driver, beragam hal yang seharusnya belum didapatkan oleh anak-anaknya. Saya ingin mengingatkan apa yang dikatakan oleh Frederick Douglass, seorang pejuang sosial yang pernah mengatakan lebih mudah membangun strong children daripada kita memperbaiki apa yang disebut sebagai broken man, manusia yang sudah kadung rusak. Dan kita menyaksikan Strawberry adalah sebuah generasi yang tentu saja bukan generasi yang bisa kita andalkan di masa depan. Mereka hebat, sekolah bisa S2, sekolahnya bagus, tetapi ya mudah rusak. Namanya juga Strawberry, disikat sedikit saja sudah bonyok dia. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Beberapa hari yang lalu saya baru saja nonton sebuah film yang berjudul Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Saya tidak mengatakan film ini bagus atau jelek, silakan Anda nilai sendiri. Tetapi ada nilai yang saya pelajari dari film ini, yaitu sebuah peristiwa yang dihadapi oleh salah satu anggota keluarga yang tengah berjuang di luar negeri. Tiba-tiba dia menghilang. Dan dia tengah menghadapi persoalan yang membentuk dia keluar dari Strawberry Generation. Tapi orang tuanya ingin memberikan semuanya. Walaupun itu susah, dia kasih uang dan anaknya diharapkan tidak menghadapi kesulitan. Masalah anak mau diambil semua oleh orang tua. Bahkan ketika anak menghilang, dia kirim anggota keluarga untuk mencari. Bukankah ini adalah problem yang dihadapi oleh sebagian besar orang tua? Walaupun susah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, anak tidak boleh susah. Padahal kita juga pernah menghadapi kesulitan itu dan ini telah menjadikan kita sebuah generasi yang kuat. Tentu saja kita perlu belajar bahwa dalam kehidupan ini ada beragam cara parenting. Salah satu yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah apa yang disampaikan oleh Diana Baumrind. Ini adalah seorang psikolog dari UC Berkeley yang mengatakan setidaknya ada 4 jenis parenting. Yang pertama adalah parenting yang bersifat authoritarian. Authoritarian ya otoriter artinya. Orang tua yang udahlah anak itu adalah objek dari saya subjeknya, anak adalah objek. Jadi apapun yang dilakukan anak harus ngikut dengan saya. Orang tua melakukan intervensi karena merasa paling tahu, paling mengerti masa depan anak. Kalau saya dokter, anak saya harus jadi dokter. Kalau saya polisi, anak saya harus polisi. Saya jenderal, anak saya harus jadi jenderal. Padahal kapabilitas anak belum tentu. Dan kemudian orang tua banyak melarang hal-hal yang dilakukan anaknya. Bahkan mau menikah saja diatur. Seringkali orang tua kemudian mengambil alih masalah yang dihadapi anak sebagai masalah keluarga. Ini adalah salah satu model parenting yang seringkali tidak disadari bahwa ini juga penyumbang lahirnya yang disebut Strawberry Generation. Yang kedua ada orang tua yang bersifat permisif. Karena orang tua ingin anaknya senang, dia gak mau repot, sudah sibuk dengan pekerjaan. Dan akhirnya orang tua kemudian memberikan apapun yang diminta oleh anaknya. Bahkan kalau perlu dilebihkan. Dan kemudian tidak menuntut tanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan oleh anaknya. Gadgetnya rusak, ya sudah belikan lagi yang baru. Dan orang tua tidak pernah menghukum anaknya. Yang ketiga ini adalah parenting yang disadari oleh orang tua yang mempunyai rasa tanggung jawab dan pengetahuan yang baik yang disebut sebagai otoritatif. Orang tua yang otoritatif itu punya kompetensi, punya pengetahuan, cari tahu dan kemudian dia mencoba memberikan anaknya tanggung jawab, terbiasa dengan orientasi waktu yang baik dan tahu bahwa setiap keputusan ada konsekuensinya, ada batasan diberikan dan juga ada kemudahan. Boleh kamu lakukan ini tapi batasi ya. Boleh kamu main online game tapi jangan menjadi kecanduan. Mainnya hanya boleh 2 jam. Jadi ada batasan-batasan dan kemudian dia juga mengajarkan anak memahami reasoning dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Nah yang keempat ini adalah cara yang disebut uninvolved. Agak mirip dengan permisif tapi kali ini orang tuanya benar-benar tidak peduli dengan anaknya. Ibaratnya kita menyaksikan ada orang tua bawa anak pergi ke suatu tempat dan sampai di tempat itu anaknya asik dengan dirinya sendiri, orang tuanya asik dengan gadgetnya. Orang tuanya senyum-senyum sendiri dengan gadgetnya, anaknya gak diajak ngomong dan kemudian orang tua tidak tahu bahwa anaknya sudah masuk di dalam kolam di bawah sana. Dan
tiba-tiba ada orang teriak dan orang tua baru kaget. Jadi orang tua yang tidak terlibat pada anaknya dan sedikit sekali memberikan arahan. Inilah 4 tipe parenting yang saya kira perlu kita pelajari dan perlu kita tempatkan diri kita di mana. Mudah-mudahan dengan melihat ada 3 tipe yang tidak baik itu, Anda bisa menjadi orang tua yang melakukan parenting dengan cara otoritatif. Tentu saja ada lagi orang tua yang ingin mengutamakan hasil. Jadi orang tua pengen anaknya cepat-cepat menjadi juara kelas, juara dalam segalanya, dan mengabaikan proses. Ada lagi orang tua yang juga mengedepankan pentingnya family brand. Saya tahu branding ini penting sekali, dan dengan branding yang kuat itu maka kita akan mendapatkan kemudahan. Ngurus paspor orang lain antri kita dipermudah karena orang kenal kita. Kita sampai di airport tuh yang ingin menolong kita banyak sekali. Ketika kita di jalanan mobil kita mogok, kita keluar sebentar menunjukkan wajah kita, orang dengan cepat menolong. Anak kita mau urusin, tidak perlu ikut tes dan langsung disuruh tanda tangan. Nah, ini family brand. Tapi kalau family brand itu diberikan kepada anak-anak yang belum tahu proses, maka kita akan melahirkan strawberry generation yang tidak kita inginkan. Tentu saja masyarakat di Indonesia menginginkan anak-anaknya itu menjadi raja wali. Persis seperti yang pernah saya ulas ketika saya menceritakan film Ngeri-Ngeri Sedap. Yang bagi saya itu adalah cita-cita orang tua untuk mengembangkan anaknya menjadi raja wali. Merantau ke Jakarta dari Tanah Batak, kemudian mereka berjuang setengah mati. Ada yang sekolah, ada yang membangun karir, ada yang berkarya di masyarakat. Kita tidak ingin mereka berada di sekitar ketiak kita dan mencari makan dari orang tuanya. Persis seperti burung dara yang kita pelihara di rumah yang sayapnya kita ikat. Yang lalu selalu mencari makan minta sama kita. Ya karena kita tidak melatih mereka cari makan sendiri. Dan tugas kita memang selalu menabur makanan agar anak-anak berada di sekitar kita. Di berbagai suku di Indonesia banyak sekali orang yang ingin anak-anaknya merantau keluar dari ketiak orang tuanya. Tapi kalau anak itu dilihat orang tuanya tidak sukses atau belum sukses di perantauan, buru-buru orang tua minta agar anaknya balik ngurus lahan dan bantu orang tua. Saya pernah mempunyai murid seperti ini yang harusnya mereka 2 tahun belajar sama saya dan saya latih mereka keluar dari strawberry generation. Begitu sulit sedikit, ya terus kemudian mungkin dia ngadu pada orang tuanya dan disuruh pulanglah dia. Dan pada waktu akan pulang anak ini menangis pada saya. Bayangkan ini orang dewasa, sekolahnya bagus, menangis karena dia bercerita orang tuanya itu kesusahan cuma seorang diri. Dan akhirnya saya pelajari sebetulnya seperti apa sih orang tuanya. Ternyata orang tuanya masih sehat dan orang tuanya mengaku mengalami kesulitan dan anaknya sedih sekali dan akhirnya anaknya pulang betulan. Ini juga bentuk dari strawberry parenting. Nah, juga ada suku yang mengajarkan anak-anaknya tidak boleh merantau karena kalau punya anak perempuan merantau nanti tidak mendapat jodoh dari suku yang sama. Ini juga salah satu bentuk dari strawberry parenting. Juga ada lagi orang tua yang kurang berhasil ketika membangun rumah tangga. Karena kurang berhasil akhirnya kemudian ya dia memberikan segala sesuatu berlebihan pada anaknya. Dan akhirnya anaknya itu melakukan hal-hal yang bersalah didiamkan. Dan anaknya menjadi orang yang sekolahnya tidak selesai didiamkan. Kemudian menikah buru-buru mengambil keputusan. Ketika mereka ada masalah ngadu sama orang tuanya. Sehingga orang tuanya kemudian benci pada mantunya. Dan kemudian setelah itu diekspos ke publik. Setelah itu kita saksikan bercerai. Menikah, bercerai, menikah, bercerai. Dan orang tua lucunya selalu membiayai pesta pernikahan anak-anak ini. Pernikahan yang kedua, yang ketiga. Anak harusnya sudah mandiri. Ternyata orang tua tetap menjadi sumber pendapatan bagi anak-anaknya. Jadi orang tua seperti ini seringkali cepat-cepat ingin mengambil masalah sepele yang dihadapi anaknya. Misalnya saja mengerjakan PR, itu orang tua yang kerjakan. Ketika anak harus remedial ya orang tua juga cari orang yang bisa bantunya. Kemudian ketika kuliah ya nyogok. Nanti anaknya suatu ketika lihat teman-temannya sudah jadi guru besar, pengen bantu anaknya, bahkan dicari jokinya. Bahkan sekarang sudah mulai heboh, banyak sekali guru besar yang ternyata menggunakan joki agar bisa membuat paper ilmiah. Setidaknya ada 13 hal yang saya catat perlu mendapatkan perhatian. Dan kalau kita ingin anak-anak kita kuat, maka hindarilah melakukan 13 hal berikut ini. Yang pertama, kita membiarkan mereka mempunyai yang disebut victim mentality. Ingat,
Menjadi victim itu oke-oke saja. Karena dalam perjalanan karirnya kita boleh kalah, kita boleh melihat orang lain berhasil. Kita harus apresiasi orang-orang yang berhasil. Namun kalau kita tidak berhasil, kemudian jangan membangun victim mentality. Kita seringkali kemudian bercerita kepada orang, mencari empati bahwa kita dikorbankan, bahwa kita adalah orang yang seharusnya jadi juara tapi kita tidak jadi juara karena ada orang yang melakukan curang kepada kita. Yang kedua, tidak mengajarkan rasa bersalah dengan benar. Ingat bahwa dalam segala sesuatu tindakan anak-anak kita, ketika dia menjalankan sesuatu yang benar, ada kemungkinan itu merugikan orang lain. Itu boleh kita lakukan kalau itu adalah membangun orang lain. Misalnya saja teman kita tidak belajar dan kemudian kita kasih contekan. Kita harus berani mengatakan no terhadap mereka yang butuh contekan. Karena orang yang lulus dengan contekan tidak membangun integritas. Namun ketika dia tidak lulus, kita rasa bersalah. Sering dalam kehidupan ini kita sebagai orang dewasa tidak membantu orang lain yang harusnya kita bantu karena kita ingin memperkuat mereka agar mereka tidak bergantung kepada kita. Tetapi ada kalanya itu pantas kita lakukan untuk membuat manusia ini menjadi sosok yang tegas, sosok yang kuat di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, menjadikan anak pusat perhatian. Menyebut anak sebagai princess, the smartest man in the world. Kita puji-puji anak kita sebagai yang luar biasa. Stop, hentikan itu semua. Jangan berikan gelar-gelar seperti itu sehingga mereka kemudian terbiasa dilayani. Anak-anak dari kecil harus terbiasa bisa melayani dan mengapresiasi orang lain. Yang keempat, menghindari ketakutan. Ingat bahwa anak-anak tetap harus punya rasa takut. Takut terhadap Tuhan, takut melakukan kejahatan, takut menyakiti orang lain, takut menghadapi hukum, menghadapi hal-hal yang tidak benar di kemudian hari. Caranya adalah disiplin, persiapan, dan lain sebagainya. Namun ketika menghadapi hal-hal yang menakutkan, jangan hidup dalam mitos. Ajarkan anak-anak agar berani keluar dari selimut rasa aman mereka. Yang kelima, jangan melayani anak seperti bos. Ingat bahwa anak-anak kita juga harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Kalau Anda ingin berlibur misalnya, ajaklah anak Anda untuk membuat keputusan. Mau ke luar negeri atau di dalam negeri, ke kota mana, kemudian memilih hotel, ajari mereka untuk berani mengambil keputusan. Ya, kemudian ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, ya itu adalah keputusan kita bersama. Yang keenam, expecting perfection. Banyak orang tua yang tidak bisa membedakan antara performing well dengan perfectionism. Kalau Anda melatih anak Anda juara kelas, maka dia pinter semuanya. Seninya bagus, menyanyinya bagus, olahraganya bagus, matematikanya bagus, IPA-nya bagus, IPS-nya juga bagus. Agamanya juga hebat. Tapi itu semua kan teori. Dan tentu saja dia tidak perform well, tetapi dia perfeksionis. Kita tidak ingin anak kita itu menjadi juara kelas, tetapi harus menjadi juara dalam kehidupan. Di dalam juara kehidupan itu dia harus memilih bahwa manusia tidak harus juara dalam semua hal. Dia menjadi hebat. Meletihkan sekali hidup yang demikian. Dan ketika dia tidak well, maka dia akan sangat kecewa. Orang yang tidak pernah kalah, sekali kalah, maka dia akan berakhir. Yang ketujuh, membiarkan anak menghindari tanggung jawab. Ingat, dari kecil latih anak Anda agar punya tanggung jawab. Siapa yang cuci piring, siapa yang merapikan meja, siapa yang bantu masak, siapa yang merapikan kamar. Kasih mereka tugas sehingga mereka punya tanggung jawab. Yang kedelapan, mengambil rasa sakit mereka. Ingat bahwa dalam kehidupan ini perasaan tersakiti, sedih, cemas adalah bagian dari hidup. Biasa saja. Boleh anak kita sedih, cemas. Kalau dia baru diputus oleh pacarnya, biarkan saja. Dia menangis, dia tidak bisa menerima. Boleh dia hadapi itu. Karena dengan biasa menghadapi kesulitan seperti itu, ini akan melahirkan anak-anak yang kuat. Yang kesembilan, membiarkan tidak bisa meregulasi emosi. Anak-anak harus terbiasa dilatih untuk memiliki yang disebut kompetensi emosional. Karena dengan begitu anak-anak bisa meregulasi emosinya. Jangan selalu setiap saat ketika mereka kesulitan atau tidak sedang happy, selalu orang yang membuat mereka tidak happy itu kita berikan sanksi, kita datangi, dan kita bela demi anak kita. Tidak demikian. Yang ke-10, mencegah anak buat kesalahan. Ya, saya banyak menghadapi hal-hal seperti ini. Banyak orang tua yang kalau saya bikin anak-anaknya ikut kelas saya harus kesasar di luar negeri, orang tuanya ingin ikut. Kemudian orang tuanya mengatakan kalau terus ikut kelasnya Pak Renald lebih baik berhenti. Padahal saya sedang mengajarkan anak-anak itu agar berani menghadapi kehidupan.
Sejumlah mahasiswa saya ketinggalan pesawat di luar negeri dan mereka sering telepon saya minta bantuan. Saya tahu tujuan mereka adalah minta agar saya atasi problem mereka. Padahal saya sedang melatih bagaimana caranya mereka menghadapi kesulitan dan itu bagus bagi mereka. Saya ajari mereka bagaimana menghadapi bangsa yang berbahasa berbeda-beda, menghadapi situasi yang tidak pasti, membaca situasi di suatu kota, dan bahkan ketika ketinggalan pesawat saya ajarkan mereka agar berani membuat keputusan dan kemudian bisa pulang dengan selamat. Tapi orang tua selalu ingin cepat-cepat mengambil alih itu dan tidak membiarkan anaknya melakukan kesalahan dengan cara mendampingi mereka. Tentu ini bukan cara yang bijak. Yang ke-11, tidak bisa membedakan antara disiplin dengan punishment. Disiplin artinya adalah mengajarkan anak-anak mempunyai kesungguhan dan punya aturan sehingga bergerak secara otomatis dan dia tahu bahwa ini penentu terhadap keberhasilan hidup mereka. Sedangkan punishment adalah satu tindakan yang kita lakukan pada anak kita untuk menyadarkan bahwa itu tidak pantas mereka lakukan. Ketika mereka pulang ke rumah sepatu dilempar, itu ada sanksinya. Ketika mereka tidak mengerjakan PR, ada sanksinya. Ketika mereka tidak nice terhadap ART di rumah, harus ada sanksi. Sehingga mereka tahu dalam kehidupan ini selalu ada sanksi yang mereka hadapi. Yang ke-12, jalan pintas. Wah, ini saya paling tidak senang ini membaca banyak sekali statement-statement dari orang-orang muda yang mengatakan jangan hard work tetapi smart work. Yang penting kita harus dapatkan financial freedom. Padahal umurnya belum 25 tahun sudah ingin financial freedom. Mau mudah, tidak mau susah. Mereka tidak mau menunda kenikmatan. Mereka ingin mendapatkan instant gratification. Ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu. Saya ingin ingatkan kepada Anda, strawberry generation terjadi ketika kita sebagai orang tua selalu ingin memberikan kemudahan dan membiarkan anak-anak kita mengambil pekerjaan yang terlalu gampang, yang tidak menuntut macam-macam. Dan kalau kantornya buat susah mereka katakan ini adalah toxic workplace. Bukan seperti itu. Hadapi kesulitan ini karena dengan begitu Anda akan menjadi manusia yang strong. Terakhir, lebih mengutamakan hasil daripada nilai-nilai. Yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita itu adalah nilai-nilai, bukan hasil akhir. Gak apa-apa anak kita tidak naik kelas, tidak berhasil dalam hal tertentu, tapi dia belajar, tapi dia tahu dia punya integritas. Apalah artinya punya anak juara kelas, indeks prestasi begitu tinggi, tapi tidak dipercaya orang. Karirnya selalu terhambat karena dia tidak bisa dipercaya. Biarkan kita latih anak-anak kita menjadi sosok yang bisa dipercaya. Tetapi jangan latih mereka menjadi sosok yang kaku, yang rigid, yang menyusahkan orang lain, yang tidak bisa menerima keberhasilan orang lain. Latihlah mereka menjadi sosok yang mudah beradaptasi, yang bisa menghargai kerja keras orang, berempati terhadap prestasi orang lain, dan bisa bekerja sama. Jadi 13 hal itulah yang saya harapkan bisa Anda hindari untuk mencegah Anda menjadi strawberry parents. Akhirnya saya ingin tutup dengan 2 buah quotes berikut ini. Yang pertama ini diberikan oleh Nost, seorang penulis yang mengatakan bahwa banyak orang tua percaya parenting adalah mengenai controlling terhadap children's behavior dan melatih anak-anak menjadi orang dewasa. Namun dia percaya bahwa parenting adalah upaya penting bagi kita untuk mengendalikan perilaku kita sebagai orang tua. Karena anak-anak belajar dari apa yang dijalani dan apa yang mereka lihat, serta menjalankan apa yang dipelajari. Dan satu lagi, ada sebuah quotes yang menarik dari Frank Sonnenberg, seorang penulis. Dia mengatakan no kepada anakmu di saat yang tepat adalah juga merupakan sebuah bentuk cinta. Kalau kita bisa mengajarkan cara keluar dari strawberry parenting ini, maka ini adalah cara yang tepat membangun bangsa yang kuat. Stay relevant.